Shalom, sahabat STMJ dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Sisilia Natalena dari Paroki Santo Yosef Mejasem. Hari ini Rabu 17 Januari 2024. Bacaan hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 33, ayat 37 dilanjutkan ayat 40 sampai 51 dengan judul perikop Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. Ayat yang berkesan bagi saya ada di ayat 45 yang berbunyi, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sahabat STMJ dimanapun Anda berada, kita tahu siapa Daud. Daud adalah seorang penggembala domba. Badannya pendek dan kecil. Daud masih sangat muda, wajahnya kemerah-merahan dan elok parasnya. Saat Daud akan melawan Goliat, Daud tidak memakai baju perang dan tanpa perlengkapan untuk berperang. Yang Daud bawa hanya tongkat, umban, dan batu. Sedangkan kita tahu siapa Goliat. Goliat adalah prajurit dari bangsa Filistin yang sangat terkenal dan gagah perkasa. Secara logika, kalau Daud melawan Goliat, pasti Daud akan kalah. Tetapi Daud bisa menang melawan Goliat karena Daud memiliki iman dan keyakinan yang besar. Keyakinan yang dimiliki Daud berdasarkan atas kepercayaan Daud memiliki Tuhan yang besar yang sanggup mengatasi masalahnya yang besar, yaitu Goliat. Bapak Ibu yang terkasih, sharing saya pagi hari ini pada bulan Oktober 2023 yang lalu, saya merasakan ada rasa sakit di bagian payudara saya sebelah kanan. Lalu saya memeriksakan ke dokter umum, lalu dirujuk untuk pemeriksaan lebih detail di rumah sakit dengan dokter spesialis bedah. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memberikan diagnosa awal ada pembengkakan kelenjar, dan saat itu juga dokter langsung mengambil tindakan untuk biopsi. Dan hasilnya dicek di lab. Seminggu setelah biopsi, hasilnya keluar. Ternyata diagnosa dari dokter, saya terkena tumor payudara. Saat itu, saat dokter mengatakan bahwa saya terkena tumor payudara, saya cuma bisa diam. Saya takut. Saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa ya ini bisa terjadi?" Sedangkan saya tidak merasakan sesuatu hal yang aneh di dalam tubuh saya. Kenapa saya terkena tumor payudara? Lalu dokter langsung mengambil satu tindakan untuk saya dioperasi, karena untuk mencegah tumor itu semakin menyebar dan itu membahayakan nyawa saya.
Bapak Ibu yang terkasih, ini pengalaman operasi pertama kali yang harus saya alami, dan saya mengikuti serangkaian pemeriksaan secara medis. Saya cek darah, lalu saya rongsen payudara, saya rongsen paru-paru, saya cek jantung. Puji Tuhan, semua hasilnya baik. Kalau hasilnya baik, artinya saat itu saya bisa melakukan operasi. Tetapi setelah dicek tensi, ada kendala. Ternyata saya tensinya tinggi, Bapak Ibu. Kalau orang mau operasi, tensinya tinggi, itu tidak bisa dilakukan operasi. Lalu dokter mengatakan kepada saya begini, "Ibu, kalau ibu tensinya tinggi, operasi kita tunda. Ibu ini minum obat penurun tensi, nanti setelah 2 jam ibu akan dicek lagi tensinya." Setelah infus dipasang dan saya dibawa ke ruang perawatan, saya minum obat tensi. Setelah 2 jam, ada seorang perawat yang masuk ke dalam kamar perawatan saya. Puji Tuhan, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Saya terus berdoa kepada Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, kalau memang ini waktunya Tuhan, saya berserah. Semoga tensinya bisa normal." Betul Bapak Ibu, pertolongan Tuhan tepat. Di saat yang tepat, perawat melakukan tensi saya normal, sehingga hari itu saya boleh menjalani operasi. Puji nama Tuhan, operasi berjalan dengan lancar. Saya percaya itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Beberapa hari saya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ibu sudah boleh pulang dan ibu tetap harus berobat jalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian sharing saya pagi hari ini. Bagaimana melalui firman ini Tuhan meneguhkan saya secara pribadi. Sebesar-besarnya musuh Daud, Allah jauh lebih besar dan membuat Daud sanggup mengalahkannya. Allah telah membuat saya sanggup melewati peristiwa ini, menghalau ketakutan dan kekhawatiran saya. Terpuji nama Tuhan, berkah dalam.